Perkenalkan, nama saya Karina Patrisian dengan NIM 11S24051. Di sini saya akan menjelaskan tentang SWS exercise. Nah, untuk ini dapat berikut ketentuannya dan diberikan dataset DNS cache lokal. Jadi ini ada datasetnya, yaitu domain name, IP address, TTL atau waktu, dan create head. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke soal pertama, itu tanpa menghandle collision. Nah, collision itu adalah tabrakan atau tumpukan data. Nah, kita lakukan hashing terhadap domain name yang ada di dataset, di mana ukuran dari tabel adalah 20, kemudian insert data ke dalam tabel secara berurutan. Jadi ada pertanyaan di sini, apakah semua data bisa diinsert? Kalau enggak, data mana yang mengalami collision dan indeks keberapa? Jadi di sini jawaban yang telah saya buat, yaitu ini soal pertama. Nah, apakah semua data bisa diinsert? Nah, di sini kita hitung hash setiap domainnya. Jadi kita tambahkanlah dia sesuai bilangan ASCII yang udah diberikan di sini. Jadi di sini ada dataset DNS cache lokal dan DNS cache untuk fungsi hash ASCII-nya. Nah, untuk soal pertama itu kita harus menggunakan hitung hash setiap domain karena menggunakan ukuran tabel 20. Nah, di sini nanti kita akan tampilkan 20 tabel yang berikut. Jadi pertama kita harus hitung domainnya. Nah, cara menghitungnya itu di sini ada bilangan ASCII. Nah, di sini kan namanya google.com. Jadi kita harus menghitung uh, Google dan com ini yaitu sesuai dengan angka-angka berikut. Nah, kita jumlahkanlah dia. Total itu kita akan mod 20, yaitu di mana kita akan membagikan dia 20 dan kita akan hitung sisanya. Nah, sisanya itu akan menjadi indeks. Di sini contohnya yang pertama kita buat adalah google.com. Nah, G di sini adalah angka 103. Maka 103 ditambah O 111. Lalu 111 ditambah G tadi 103. L di sini adalah ini 108. Lalu kita tambahkan E 107 dan com itu C-nya 46, O-nya 99 dan M-nya 111. Nah, jadi kita hitung jumlahnya itu adalah 1002. Nah, dari angka 1002 ini, lalu kita akan buatlah modulo 20. Di mana 1002 ini kita bagikan 20. Maka, kalau kita bagikan 20, hasilnya itu kan 50. 50 itu kan jadinya 1000. Maka sisanya itu adalah 2. Maka indeksnya itu adalah 2. Sama seperti bawahnya juga kita hitung, kita tambahkan, kita total, lalu kita modulo dan kita hitung sisanya sebagai indeks. Sebagai berikut, itu yang pertama. Jadi kita akan menjawab apakah semua data bisa diinsert. Nah, di sini kita buat domainnya. Kita masukkan data-datanya. Jadi Google itu indeks kedua. Jadi saya buat urutan data. Indeksnya kan ada 20 tabel. Nah, saya memasukkan 0, 1 sampai 19. Dari totalnya 20 tabel. Nah, kita masukkanlah dia di sini. Google.com itu tadi ada di indeks kedua. Maka kita masukkanlah dia kedua. YouTube di indeks ke-6, lalu TikTok indeks ke-7, selanjutnya seterusnya sampai ke Twitter indeks ke-12. Nah, di sini untuk jawab pertama adalah nggak semua data bisa diinsert karena dia mengalami collision. Nah, sini tadi kita hitung. Sini ada 3 data yang berada di indeks 11. Maka indeks maka data yang pertama masuk kepada indeks 11 itulah data yang disimpan. Maka facebook.com itu disimpan di domain name ke-11. Nah, sedangkan yang lain bagaimana? Misalnya Instagram dan juga Zoom Us. Karena berada di angka 11, indeks 11 juga. Nah,
maka dia bertabrakan sehingga datanya nggak bisa masuk ke dalam indeks 11. Seperti itu. Jadi yang mengalami collision dan gagal masuk adalah Instagram.com dan Zoom.us. Nah, di situ karena sama-sama dia indeks ke 11, sedangkan indeks 11 itu adalah data Facebook.com. Jadi dari 9 domain atau 9 data tadi, hanya 7 yang bisa berhasil masuk di insert. Nah, di situ inilah dia tadi. Hmm, Jawaban pertama udah kita jawab, dan selanjutnya soal kedua. Nah, soal kedua ini adalah bagi 2A, yaitu handling collision dengan open hazing. Ini kita pahami. Nah, untuk ini kita lihat dulu sama soalnya itu lakukan mekanisme penanganan dan insert antitraveloka.com, lalu kita carilah ini dan kita find, lalu kita delete. Nah, open hazing di sini itu dia eh datanya, ini dia kita contoh mekanisme dari open hazing. Nah, di sini kita insert traveloka.com. Seperti tadi, sebelum insert kita harus menghitung domainnya berapa dengan bilangan ASCII agar kita tahu nanti dia diletakkan di mana, indeks ke berapa. Nah, kita hitung semua dan totalnya 1334. Nah, di sini hash-nya adalah traveloka.com dengan 1334 dengan mod 20, maka kita hitung adalah dia berada di indeks 14. Nah, kita lihat di sini tadi. Nah, kalau di sini dia indeks ke-14 itu kan kosong, maka bisa diisi oleh traveloka.com. Nah, karena dia nol, maka kita pindahkanlah traveloka.com di indeks ke-14. Lalu kita find. Cara memfind traveloka.com itu pertama kita tadi hitung hash-nya, lalu kita akses slot ke-14 itu apakah nol. Tadi di sini kan udah nol dia, gak ada datanya. Lalu kita bandingkanlah not pertama indeks ke-14, karena kita lihat tadi nol dia, maka kita letakkanlah traveloka.com itu di bagian indeks ke-14. Lalu ini dia perbandingan. Selanjutnya itu kita akan melihat di table github.com. Nah, ini perbandingan hash table sebelum dan sesudah delete github.com. Di sini ada dua. Di sini dia kita delete langsung. Nah, github.com ini kan di indeks ke-8. Maka langsung kita delete, maka akan bertulisan 0 atau kosong. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke soal ke-2B. Nah, 2B ini kita handle collision close hazing. Dimana tadi yang pertama open hazing dengan cara lebih sederhana. Nah, kita bandingkan dengan collision hazing agar kita tahu mana yang lebih efisien. Nah, kita lakukan sebelum kita harus kita pahami dulu close hazing itu apa. Nah, close hazing itu dia pakai atau linear probing. Jadi, misal suatu nilai akan dimasukkan ke hash table pada lokasi sesuai hash. Ternyata lokasinya itu udah diisi. Tadi kan dia misalnya kita masukkan di sini mau ke indeks ke-11, padahal tadi udah terisi. Nah, kalau di open hazing tadi, kan tadi di sini ada Facebook, Instagram, sama Zoom sama kan indeksnya 11. Jadi waktu kita masukkan, dia nggak bakal masuk ke dalam data itu. Jadi yang di indeks 11 itu hanya Facebook aja yang diambil, yaitu indeks yang pertama masuk. Nah, sedangkan yang Instagram sama Zoom ini gimana? Maka akan terbuang. Nah, sedangkan close hashing itu eh, data yang misalnya kita udah hash yang udah terisi, tabelnya terisi, lokasinya udah diisi, maka harus kita carilah lokasi alternatif yang kosong untuk menempatkan yang tadi terbuang tadi. Sedangkan yang yang tadi yang buang, yang datanya sama indeksnya, maka akan terbuang. Sedangkan close hashing data yang eh,
terbuang tadi akan dicari tempat alternatifnya. Nah, seperti itu. Jadi, fungsi probing di sini ada konsepnya, yaitu seperti berikut. Kita misalkan yaitu fungsi linearnya. Nah, misalnya tadi prop ini dia pattern dari berikut. Prop sama dengan hasKey I sama dengan hasKey ditambah I. Lalu mod table size. Artinya adalah yaitu I sama dengan 0, kita cek hasKey tambah 0, 20. Inilah dia indeks asli atau indeks normalnya. Sedangkan setelah di prop I sama dengan 1, maka hasKey tadi ditambahkan 1 dengan mod 20. Satu slot ke kanan. Nah, seperti itu. Jadi, kita analisis karena tadi yang Facebook sama Instagram yang udah terbuang tadi. Yang Instagram dan Zoom. Jadi, ada dia analisis primary clustering yang bakal terjadi. Nah, Facebook tadi udah masuk ke indeks 11. Dia yang pertama masuk ke indeks 11. Maka Instagram dan Zoom itu tidak bisa masuk. Setelah itu, Instagram tadi, karena dia has ke 11, kita kena collision atau terjadi tabrakan dengan Facebook. Maka kita put satu kali, yaitu I ditambah 1. Maka S11 ditambah 1. Hasilnya jadi indeks ke-12. Indeks ke-12 tadi kan kosong. Nah, di sini tadi dia. Di sini indeks ke-12 kosong. Jadi kita masukkan Instagram ke dalam sini. Lalu uh, Twitter itu hasilnya 12. Karena dia collision, tabrakan, kan tadi hasilnya 12 dia di sini. Dia collision dengan Instagram. Karena Instagram udah dipindahin ke angka 12. Maka Twitter itulah dia di pop satu kali lagi, masuklah dia ke indeks 13. Nah, sini dia. Indeks 13 kan 0. Sini tadi Twitter. Instagram masuk ke 12, Twitter masuk ke 13. Setelah itu, Zoom yang tadinya dia bertabrakan dengan Facebook dan Instagram juga. Nah, hasilnya kan 11 tadi. Kita collision kan. Collision jadi 11. Karena ada Facebook. Terus kita plus satu kali. Ternyata dia collision lagi di Instagram yang ke-12. Lalu kita collision lagi, dia bertabrakan dengan Twitter. Ya, collision ketiga, indeks ke-13. Maka dia akan dimasukkan lagi, akan masuk ke indeks ke-14. Nah, tadi kan di sini uh, Traveloka, tapi dia nanti akan di-insert. Jadi, Zoom ini masuk ke 14. Travelokanya seperti dikeluarkan datanya. Nah, inilah baru selanjutnya kita insert Traveloka yang tadi keluar. Nah, hash table-nya tadi sudah tadi, yaitu karena dia di 14, ditambah 1, mod 20 jadi 15. Pas kita cek data ke-15 itu 0. Makanya Traveloka kita pindahkan ke data ke-15. Nah, cara findnya seperti tadi, yaitu hitung hash Travelokanya, baru kita cek indeksnya ke-14 itu kosong atau tidak. Kalau nggak kosong, kita cek lagi ke indeks ke-15 dengan probing tadi. Lalu kita masukkan dia ke indeks 15 karena indeks 15 0. Maka selanjutnya kita delete GitHub. Nah, dari close hashing, cara mendelete GitHub itu dia menggunakan lazy deletion. Beda tadi dengan open hashing, yaitu di mana langsung dihapus, jadi terbuang. Nah, di sini GitHub ini berada di indeks ke-8 tadi kan. Jadi kita delete, ya itu nggak boleh langsung kita kosongkan slotnya. Jadi, misalan kita andaikan, ya, misal ada key X. Jadi misalnya saya misalkanlah dia key X dengan hash awalnya itu 8. Sama kayak tadi Facebook dan Instagram yang bertabrakan dengan indeks yang sama. Nah, di sini si GitHub ini sama si X ini bertabrakan juga. Maka si X ini masuk ke
kita insert ke 8, terisi terisi GitHub. Kan dia terisi GitHub di indeks ke 8 tadi. Nah, karena bertabrakan dengan GitHub, collision ya, maka kita pop lah satu kali. Maka X tadi atau X ini masuk ke indeks ke 9. Jadi GitHub itu misalnya punya tadi kita delete github.com, kita hapuslah GitHub-nya itu, masuklah dia ke indeks 8. Maka kalau kita hapus GitHub, eh, indeks 8 itu akan null. Lalu kita find lah X-nya. Cara find X itu kita hitung hash-nya, X sama dengan 8, kita cek indeksnya, 8 itu tadi kan null. Maka kalau misalnya buat GitHub itu dihapus, yang di ke-8 itu, padahal kan di X itu tadi di indeks 9 yang udah di prop. Nah, kalau kita mau find X, ya kita cek indeks ke-8 null, dia maka akan berhenti. Jadi kayak dianggap gak ada lagi data yang di prop dari sini. Padahal X itu tadi ada di data 9 yang udah di prop karena indeks ke-8 itu ada github.com, cuman karena dihapus. Jadi dipikir nggak ada lagi yang udah di prop. Seperti itu. Jadi inilah bug yang terjadi jika delete langsung. Jadi solusinya dari close hashing ini menggunakan lazy deletion. Jadi tanda slotnya itu dihapus dengan marker khusus delete, bukan none. Jadi saat find, slot delete itu dianggap terisi, probing dilanjutkan. Saat insert, slot delete tadi bisa digunakan lagi untuk masukkan data yang baru. Nah, slot null itu belum pernah diisi. Jadi probingnya bakal berhenti di situ. Sedangkan slot delete pernah diisi, sudah dihapus. Jadi probingnya bakal lanjut terus. Situ loh perbedaannya. Nah, ini tadi hash table dari sebelum delete, yaitu GitHub indeks ke-8, dan setelah delete. Nah, di sini kita bisa lihat dia langsung di delete dan statusnya sebagai lazy deletion. Nah, soal ketiga kita bandingkan. Kita bandingkan open hashing dan close hashing tadi. Mana yang lebih efisien? Jadi, yang lebih efisien itu adalah open hashing. Lebih efisien karena ini dia menghindari primary clustering tadi. Itu dimana data-datanya dia langsung terbuang. Nah, jika kalau dia ada data terus bertambah, seperti tadi ada Facebook, uh, Instagram dan Zoom yang bertabrakan tadi, teruslah bertambah dia banyak datanya. Maka kalau dia di uh, close hashing, dia akan dipindahkan datanya mencari uh, slot kosong lagi. Di situlah dia buat. Jadi makin banyak lah processing itu nanti akan semakin lambat datanya dicari. Saat memfind akan lebih lambat. Nah, untuk kedua itu mana yang lebih mudah di delete? Nah, kita udah tahu lah langsung kan yang mana yang lebih mudah di delete tadi, seperti penjelasan delete GitHub itu. Nah, yang paling mudah di delete adalah open hashing. Nah, karena dia benar-benar dihapus seperti tadi. Setelah Facebook masuk, indeks Instagram dan Zoom itu tadi sama, dia langsung terbuang, langsung dihapus dari memori. Jadi nggak ada efek samping dan dia nggak perlu rebuild tabel. Nah, kalau close hashing, dia tadi di delete, dia nggak benar-benar dihapuskan tadi. Dia carikan tempat yang baru dengan ada slot delete. Maka slot delete itu menunggu dan memperlambat carian. Dan kita perlu rehashing jika terlalu banyak tabel data yang dimasukkan. Uh, sekian presentasi dari hash table di mana perbandingan dari open hashing dan close hashing. Terima kasih.